kami ingin izin observasi mengenai perusahaan KMO ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salman Al-Musrifi dengan NPM 120020386 dan rekan saya namanya Muhammad Rizky Lelang dengan NPM 1220378. Kami dari kampus Universitas Swadaya Gunung Jati ada tugas observasi mengenai studi kelayakan bisnis, Pak. Sebelumnya nama Bapak siapa ya? Saya Pak. Iya, Enak. nama saya Sutisna. Di ini perusahaan namanya itu KM Indonesia, ya, singkatan dari Komunitas Perusahaan Indonesia. Nah, saya sendiri di sini manajer divisi percetakan. Jadi di sini ada beberapa divisi, ada kepenerbitan, ada percetakan, ada finance juga dan marketing gitu kan. Untuk saya itu bagian percetakan. Lanjut, ya Pak, mengenai perusahaan ini boleh bercerita mengenai profil perusahaannya dulu ya Pak. Oh iya. Ya, nama perusahaannya kan KMO, Komunitas Menulis Online Indonesia. Nah, pemiliknya tuh ada hanya satu orang independen atau ada orang lain? Kalau untuk kepemilikan ada beberapa orang yang saham di sini gitu ya. Dari awal berdirinya itu berapa sih ini dari makanya komunitas itu nggak dihilangkan karena kita asal dari komunitas penulis gitu. Sekitar tahun 2014 ya berdirilah komunitas tersebut ya, kita di medsos, jadi mengadakan pelatihan ke ya selama di Facebook, di Telegram kan seperti itu. Nah, lama-lama kita bikin ya disatukan, kita tahun 2017 lah awal dibikinlah sebuah menjadi ke perusahaan ada bisnis. Asalnya kita mengolah komunitas terus ya, nah ini kita bikin perusahaan yang namanya nggak dihilangkan KMO-nya ya, jadi tetap menggunakan KMO Indonesia. Sementara untuk pelebaran saya dari asalnya bikin perusahaan terbit akhirnya jadi ada percetakan itu baru 2 tahun terakhir ini 2020 begitu COVID lah. Nah, begitu COVID kita baru mendirikan percetakannya. Percetakannya. Ya. Kalau untuk alamat perusahaannya sendiri berada di mana ya Pak? Ya, di sini ini pusatnya ya, di Jalan Kesambi, Jalan Siwil Selatan, nomor 100 ya. Itu pusatnya di sini. Sementara untuk tim-tim yang lainnya seluruh Indonesia aja. Ada yang punya online-nya. Di sini pusatnya offline-nya. Di sini, tapi kita karena kita berawal dari kontrol online itu ya, makanya marketingnya juga ada dari luar, airnya juga ada yang tinggal di mana gitu. Kalau untuk perkumpulan offline itu ada ya Pak? Ada tiap tahun kita mengadakan perkumpulan yang beberapa tapi tiap tahun kita ganti nama ya. Pertama keluar 2017 kita melakukan jumpa penulis di Jakarta, terus tahun 2016 juga sama namanya jumpa penulis, sampai 2019 masih gunakan nama jumpa penulis. Nah pas 2020 karena kita COVID ya, nah akhirnya kita gunakan akhirnya secara online pakai Zoom Indonesia namanya diganti jadi Literasi Indonesia. Kemudian 2021 juga sama kita gunakan online. Nah, untuk 2022 sekarang kan udah menipis tuh itu. Nah kemarin skopnya beda. Kita biasanya kita terkumpul sudah pusat misalnya di Jakarta, kita bisnisnya di Jakarta dan Bandung. Kalau untuk tahun ini kita yang datang ke daerah kemarin ke Malang. Iya. Nah, untuk analisis persaingan ya Pak. Nah, apa sih yang menjadi kekuatan dari KMO ini? Ya untuk sekarang ini kalau kita berangkat dari komunitas itu, jadi untuk kekuatannya kita ambil dari komunitas yang ada gitu. Kita dari satu tiap bulan kita ada menggunakan kita cari. Dan dengan dari awal dulu kita promosi dulu bahwa ini ada kepelatihan gitu kan, di share di media sosial, kemudian dia ada yang daftar, nah dari situ dia belajar tuh, dan biasanya mereka yang belajar itu dia bergerak kakinya untuk daftar buku, karena dalam kepenulisan itu sendiri ada pelajarannya di jurusan itu cara memasarkan gitu kan, terus cara
menerbitkan buku juga, jadi bukan hanya menulis saja gitu. Akhirnya kebanyakan dari mereka itu yang selesai sampai lulus gitu kan, kita di situ ada yang tidak juga. Kebanyakan yang lulus itu dia yang bikin buku tuh gitu kan. Karena pemula dia kan bingung tuh memasakkannya ke caranya gimana. Akhirnya kita koordinir itu, dan kita makanya tiap bulan kita selalu menerbitkan buku-buku mereka gitu. Itu untuk kekuatannya ada gitu. Dan sementara untuk kelomanya sendiri kita juga karena komoditas banyak ya untuk kepenulisan ini, apalagi sekarang banyak platform yang online ya. Kayak apa tuh, kalau membaca di seperti Wattpad kan kayak gitu. Nah, jadi orang juga ada yang berkepikirannya mendingan baca novel daripada beli buku ini aja kayak gitu. Itu mungkin salah satu apa yang kita harus prepare ya buat di KMP itu seperti itu. Yang kelemahan lainnya karena kita berada di daerah, bukan di pusat ibu kota ya, bukan Bandung, bukan Jakarta ya. Jadi kadang-kadang kita terkendala tuh di masalah teknisi. Kita harus nyari di Cirebon misalnya, kita nggak namanya teknisi mesinnya bisa, jadi kita harus meminta keluar, dan biaya itu yang mahal gitu kan, karena ada transport segala macam gitu kan. Terus kendala kedua di bahan baku, di Cirebon tuh nggak ada bahan baku yang komplit seperti yang di luar. Harus ke luar. Kita hanya dapat di Jakarta, dan kita belinya setiap bulan kayak kertas itu kan ya, itu juga cukup lumayan juga menguras transport juga di sebelah ada gitu kan. Itu aja sih kalau yang saya rasakan di percetakan tuh, kebanyakan di bahan baku dan teknisi. Kalau untuk aspek demografi kayak seperti target pasarnya itu, buku-buku ini bakal targetnya kemana ya Pak? Kalangan mana? Ya, kalau begitu dilakukan ininya yang kita produksi itu, sementara kita ada motor dulu ya, maksudnya motor dari kemudian itu sendiri, yaitu dua ya, kebermanfaatan ilmu, dan yang kedua itu kebermanfaatan secara finansial. Nah gitu. Jadi karena ilmu itu bikin bermanfaat, makanya buku yang kita produksi juga betul-betul yang betul-betul ada manfaatnya gitu. Nasibnya sendiri secara langsung ya, kita tuh banyak menerbitkan buku agama, isinya itu gitu kan, walaupun kita tidak mencantumkan di situ sebagai yang menjual khusus produk agama gitu, tapi secara langsung termasuk komunitasnya juga. Kita kebanyakan yang muslim maupun non muslim banyak gitu kan ya. Tapi secara itu kayak kemarin kita karena penolakan yang bikin tentang Kristen, kita kalau bisa mengejar profit bisa ya terima, tapi ya kita harus ditolakkan apa karena takut ada menyebarkan juga gitu. Makanya seperti itu. Yang mungkin di situ bisa dicatat kalau tujuan kita pemasaran itu ke arahnya ke situ, ke pendidikan masyarakat umum gitu. Kalau untuk promosi, kalau KM percetakan ini promosinya lewat apa saja Pak? Ya, kalau untuk KM percetakan sendiri, kami berhubungan dengan divisi lain, jadi kita yang menerima cetak dari, kan ada divisi lain terhadap usaha penerbitan, ada penerbitan berhubungannya dengan akan itu dengan divisi lain tentang kependidikan itu, melatih orang yang menulis itu. Jadi berhubungan, jadi kalau di percetakan itu menerima untuk KMO nya sendiri ya. Jadi kita membagi dua, itu ada KMO dan non KMO. Maksudnya begini, kalau untuk KMO kita menggunakan kita tidak ikut promosi ya untuk percetakan itu, karena ya promosi bukan penerbit. Kita hanya menerima bahan yang sudah siap cetak, kita cetak selesai udah dikasih ke penerbit. Tapi kalau untuk non KMO kita sendiri nih di percetakan yang ikut memasarkan ya, untuk sementara ini kita hanya memfokuskannya itu menggunakan WhatsApp ya, medsos lah ya, kita pakai promosi via WhatsApp, Instagram gitu. Dan Instagram itu. Kalau Instagram lebih ke memperlihatkan aktivitas kita apa ya, kita setelah produksi ini promosi seperti apa, tahapan mencetak seperti apa di sini begini. Tapi kalau untuk
Untuk PA kita biasanya itu ada berkala ya, kita punya database dari apa namanya database yang kita udah menggunakan sering mengadakan pertemuan-pertemuan tuh kayak di Komunis tadi saya bilang ya, itu kan ada database-nya. Jadi orang yang udah datang di Komunis otomatis dia akan ada kecenderungan senang menulis gitu kan, makanya itu database kita. Biasanya kalau di WA itu ada rekor 1 bulan ini kita promosi nulis ke situ. Kita kan teman-teman ada yang pernah ada ini dari siapa, ada WA seperti ini misalnya, itu kan pernah ada. Iya. Nah itu karena kita database kita, kita sudah ada dipegang sama perusahaan tersendiri gitu. Kalau saatnya kalau kayak lu kita nyari di situ aja sih yang udah pernah ikut ke sini, jadi nggak jadi seolah nggak jadi spam buat mereka gitu. Oh, nggak di publik berarti ya? Tapi yang kenal-kenal aja. Itu yang tiap WA. kalau yang waktu itu kita gunakan medsos juga, Instagram, Facebook gitu kan, kita gunakan seperti itu. Untuk strategi pembuatan pemasaran itu produknya itu hanya buku atau bagaimana? Buku kita fokusnya buku sesuai dengan namanya juga komunitas penulis ya. Untuk sementara kita fokusnya ke buku, adapun yang produk-produk lain itu ya sebagai sampingan aja. Sampingan itu kayak buat bonus nih, buat hadiah, kita buku bikin buku kecil, catatan, notebook kayak gitu. Nah itu, tapi itu tidak kita komersilkan yang seperti itu. Adapun kalau namanya ada buku percetakannya asing juga gitu ya, kita ada kalau kita ketik langsung kan itu bukan langsung kita publish langsung, biasanya lebih lama. Kita udah jadi aja kita finishing di sini. Oh, berarti finishing ya, Pak? Ya, finishingnya di sini. Kita kan sekarang mudahnya untuk produk itu tinggal nyari aja kita di marketplace yang belangko gitu banyak. Jadi kita terima juga yang kayak gitu. Tidak ada yang diproduksi sama kita. Kalau kita menjangkau nih kita produksi, kalau enggak ya kita menggunakan jasa luar juga gitu. Untuk harga jual per unitnya itu bagaimana? Untuk harga per unit kita kalau untuk percetakan kita sesuaikan dengan harga beli sekarang ya, kita up dari harga HP-nya gitu kan. Untuk harga sendiri dari 50.000 per yang murahnya sampai 150.000, 50.000 sampai 100.000 ada yang langsung 10.000 juga ada. Berarti harga paling tinggi itu sekitar 150.000. Ada yang 200.000 juga ada. Nah 200.000 itu biasanya kita keluarkan ya ada yang namanya melakukan usaha orang juga itu sampai 155.000 karena dilihat dari kualitas isi, juga penulisnya juga orang yang udah tenar, daya jualnya tinggi, itu pak kita gunakan. Tapi kalau pemula sih rata-rata ya kita nafkahnya gede, jadi ada harga yang disarankan 60.000 sampai 70.000 kayak gitu, sesuai ketebalan tubuhnya juga. Yang menjadi pertimbangannya, Pak? Ya jadi pertimbangan kalau yang tebal ya lebih mahal lagi. Mungkin cukup untuk kali ini, Pak.